Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan saya sendiri Nunung Rahyuningsih sebagai supervisor, kemudian teman saya Diah Triani sebagai coach, kemudian dan saya Novi Kurniawan sebagai coach. Ya, kami dalam sesi ini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Pak Novi. Apa kabarnya Pak Novi? Baik Bu Diah. Alhamdulillah, ada yang bisa saya bantu Pak? Ada Bu, begini Bu, saya mau ngobrol sebentar dengan Bu Diah. Apakah dia punya waktu? Baik Pak Novi, mungkin kita di perpustakaan saja Pak untuk bisa cari di sana. Monggo Pak Novi. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin ngobrol sebentar nih dengan Bu Diah untuk mendiskusikan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Terus kemudian bagaimanakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci? Juga bagaimana Koci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Diah. Kompetensi apa yang ingin Bu Diah kembangkan pada sesi coaching kali ini, Bu Diah? Jadi pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh, berikutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu Diah ingin observasi, Ibu Diah? Untuk secara spesifik Bu, saya ingin diobservasi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Ya, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Diah dalam coaching kali ini? Gitu, untuk indikatornya sesi coaching kali ini saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian juga langkah-langkah dalam proses penyelesaian permasalahan daripada coach. Ya, baik. Terima kasih Bu Diah. Demikian proses pra-observasi dan saya berharap kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Diah, ya. Amin. Semoga Bu Diah, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Nuno. Sama-sama Bu Diah. Terima kasih Bu Diah sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya curhat ke Bu Diah terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Apakah kiranya Bu Diah bisa membantu itu? Insya Allah dengan senang hati Pak. Monggo kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih Bu Diah. Jadi begini, beberapa waktu lalu saya mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran karena ada salah satu siswa saya yang sering membuat gaduh di kelas. Oh gitu Pak. Bagaimana Pak hal itu bisa terjadi dan coba apa hal yang membuat Pak Novi merasa hal tersebut menjadi sebuah masalah Pak? Baik Bu, jadi begini Bu, dalam kegiatan pembelajaran tersebut itu menjadi masalah buat siswa lain karena siswa lain yang sedang fokus terganggu karena ada salah satu siswa yang membuat gaduh Bu. Jadi pembelajaran menjadi tidak kondusif. Baik Pak Novi, saya sudah paham yang Bapak rasakan. Kiranya saya ingin bertanya Pak, kalau dari skala 1 sampai dengan 10, Pak Novi sekarang berada di posisi berapa Pak? Baik Bu, kalau dalam saat ini saya ada di posisi di 7,5 Bu. Baik Pak, dari angka 7,5 tersebut, langkah berikutnya apa yang ingin Pak Novi harapkan? Ya Bu, baik, saat ini saya punya keinginan untuk bisa meningkatkan di atas 10 Bu, agar semua siswa dapat fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan.
Alhamdulillah luar biasa sekali Pak, targetnya di angka 10 ya Pak. Nah, berikutnya Pak Novi, dari Pak Novi, kekuatan internal apa yang panjenengan miliki Pak? Baik Bu, saat ini saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah saya susun. Terus yang kedua, saya juga sering memberikan speaking Bu, dan memberikan media yang menarik. Itu saya lakukan agar siswa saya dapat fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan. Bagus Pak. Kemudian apakah ada hambatan selama Pak Novi mengajar di kelas dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran? Jika ada mungkin boleh dipaparkan Pak. Itu tadi Bu, hambatan yang saya alami adalah saya melakukan rencana menurut saya sudah maksimal Bu, tetapi hal itu akan terkesan sia-sia karena ada salah siswa yang gaduh di kelas dan membuat siswa lain menjadi terganggu. Pak Novi, kira-kira solusi apa yang bisa Pak Novi berikan untuk agar semua siswa dapat terlayani dan tidak merasa terganggu dengan siswa yang gaduh tadi Pak? Ya, begini Bu, saya punya rencana untuk melakukan teknik stop Bu, dengan meminta semua siswa untuk tenang sejenak sambil mendengarkan musik agar sebetulnya pembelajaran menjadi lebih kondusif. Bagus sekali Pak Novi. Kemudian bagaimana rencana Pak Novi ke depan? Baik, rencana ke depan saya akan membuat modul ajar yang lebih menarik Bu. Selanjutnya saya juga akan membuatkan semacam diskusi kecil agar siswa yang membuat gaduh tadi bisa ikut terlibat dalam proses diskusinya. Luar biasa Pak. Kira-kira kapan waktunya Pak dan siapa saja pihak yang terlibat? Oke, terima kasih Bu Dia untuk waktunya. Saya rencanakan di pembelajaran yang ke depan untuk elemen selanjutnya, dan pihak yang terlibat yang pertama dari guru atau rekan sejawat, di mana saya akan meminta bantuan mereka untuk bisa memberikan review terhadap modul ajar yang saya buat. Terus yang kedua adalah siswa sendiri Bu. Jadi ada dua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Oke, luar biasa Pak Novi, solusi yang bisa untuk digunakan dalam Pak Novi menghadapi permasalahan ini. Dan saya mau bertanya Pak, sekarang gimana perasaannya Pak Novi? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega dan jujur saya sebelumnya takut mengambil langkah, takutnya nanti salah dalam penyelesaian seperti itu. Alhamdulillah Pak Novi, jika sudah merasa lebih lega, semoga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik Pak. Terima kasih sebelumnya Bu Dia sudah meluangkan waktunya untuk mendengar curhatan saya. Semoga apa yang disampaikan Bu Dia tadi dapat segera saya laksanakan. Amin, amin, sama-sama Pak Novi. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya mohon pamit Bu, karena setelah ini saya Bu Dia atas waktunya. Saya belum ada gambaran ini Bu untuk ini. Saya semoga apa yang telah disampaikan Bu Dia dapat segera saya laksanakan. Amin, sama-sama Pak. Semangat Pak Novi. Terima kasih Bu Dia dan Bu Nunung. Izin pamit karena setelah ini ada jawab. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Bu, dan saya ucapkan selamat kepada Bu Dia, luar biasa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dia. Kira-kira bagaimana, bisa Bu Dia? Insyaallah Bu. Ya. Bagaimana menurut Bu Dia menilai diri sendiri performa dalam kompetensi ini? Ya, terima kasih Bu Nunung. Menurut saya pada performa tadi saya merasa sudah cukup baik Bu dalam prosesnya. Dalam prosesnya sudah cukup baik ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai kalau penilaian Bu Dia itu tadi sudah cukup baik? Iya, terima kasih Bu. Jadi menurut saya sudah melakukan coaching dengan alur data, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, coaching juga saya lihat sudah dapat menggali ide dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke. Kemudian lanjut, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Dia? Boleh Bu Nunung, monggo. Iya.
Saya mengamati ya tadi pada saat Budian melakukan coaching itu sudah bagus, tetapi masih ada kompetensi yang bisa dimaksimalkan lagi Budia. Ya utamanya tadi dalam menggali pertanyaan yang berbobot Budia. Terima kasih Bu, alhamdulillah terima kasih atas masukannya. Insya Allah kedepannya sebagai bahan perbaikan untuk saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu, terima kasih filmnya. Ya, sama-sama Budia.